Selamat siang Bapak Samsul Hadi. Ya, selamat siang, Eh, Andra. ya, terima kasih ya Pak udah meluangkan waktu buat diwawancarai oleh kami. Iya, sama-sama. Mungkin untuk pertanyaan yang pertama, saya mau tanya nih Pak, sebenarnya jabatan Bapak di perusahaan PT Smart Training ini apa ya Pak? Oh, Smart Training ya? Jadi kalau di Smart Training itu sebagai owner juga sebagai direktur. Oh, terus sudah berapa lama nih Pak Bapak udah Belum lama. menjabat jabatan Baru tersebut? ya jabatan ya kita buat sendiri sih. Kalau Smart Training itu kita mulai di 2019. 2019 begitu kita mulai nggak banyak timnya, baru 4 ya, 4 tim. Karena ada tim internal itu 4, kemudian eksternal itu banyak, hampir 80-an orang. Karena dari sisi akademisi, dari sisi praktisi, baik di swasta maupun pemerintah itu kita kerjasama semua. Kita itu PT Smart Training itu bagian ya, bukan. Jadi ada founder besar, founder besar itu di bawahnya itu ada PT Smart Training, kemudian ada Elekom, ada Indocom. Jadi Elekom, Indocom, kemudian ada satu lagi Akreon. Indocom sama Elekom ini bergerak di IT, khusus di pengadaan barang dan jasa. Di pemerintah maupun swasta, kampus-kampus itu kita masuk di situ. Kemudian Akreon itu bergerak di bidang konstruksi. Nah, anaknya Akreon namanya FAM. FAM itu untuk rumah-rumah yang sipil, rumah sipil. Jadi misalnya Mas Pamukas pengen buat rumah, pengen desainnya sekaligus pembangunannya itu bisa. Nah, kemudian ada Smart Training itu khusus untuk di SDM. Nah, kita kan ini kita cuman produk saja tapi edukasinya nggak ada. Nah, akhirnya kita buat Smart Training nih. Nah, Ya. Smart Training itu dibantu tim kita, supporting kita itu dari X ya. Jadi mantan-mantan dari bisnis yang lain, tapi dengan sejenis ya, di pengembangan SDM. Dan itu kita prestasinya terbesar itu kemarin kita sudah MOU dengan Kementerian Dalam Negeri, nggak di Indonesia tapi ya, di Timur Leste. Tahu ya dulu Di Timur luar ya Timur. Pak? Di Kementerian Timur Leste, Kementerian Dalam Negeri di sana itu di dalamnya ada Satpol PP, ada PNTL itu Polisau Nasional Timur Leste. Kemudian ada Damkar, nah itu semuanya kita latih di situ sampai rencana strategisnya sampai 2025 itu kita yang develop. Nah, sampai di situ. Kalau di lokal sih kita pandemi itu ya kayak apa kemarinnya, kayak wisata. Karena kita kan perpaduan ya. Kita Ya. misalnya dibaca di kelas, saya ngajar, Andra, Erwin dan teman-teman semua. Kalau fokus ngajar nggak ada ketawa itu kan bosan ya. Iya. Itu paling mentok 30 menit lah. Nah, di pelatihan kita itu semua trainer dari 80 sekian itu kita ada namanya micro teaching. Micro teaching nggak hanya dosen masuk kampus, tapi dosen ngajar di tempat kita juga ada micro teaching. Kalau di micro teaching itu kok nggak bisa explore game, ya, nggak bisa explore mengetahui karakter peserta, tim kita yang akan masuk untuk ice breaking dan sebagainya. Nah, cerita sedikit. Ya gitu. Pertanyaan apa lagi? Uh, Kalau menurut Bapak kan tugas-tugas yang sulit dan penting dari seorang pemimpin dari PT Smart Training itu apa sih Pak? Oh ya, ini yang penting itu Iya. membuat orang nyaman. Nah, ya, kalau kalian
sama ceweknya, cewek nggak nyaman kan, nah nggak enak kan. Nah, yang buat nyaman itu bahasa sederhana. Jadi selain saya di Smart Training ini, saya juga kalau di universitas saya jadi sekretaris lembaga. Jadi membawai 4 kepala unit. Kepala unit, di bawah kepala unit ada koordinator. Jadi untuk pengalaman di universitas saya juga ada. Kemudian ada produk fashion kita. Fashion itu juga saat ini sudah masuk mall semua, tapi di marketplace. Lazada Mall, Shopee Mall sudah ada semua. Makanya tadi saya tanya nih, sudah bisa Google AdSense atau belum? Karena ada beberapa produk yang tidak bisa dimasukkan marketplace. Kayak jasa pijat itu. Iya. Itu misalnya di Google AdSense ya. Nah, jawaban singkat tadi kenyamanan. Nah, kenyamanan itu begini. Kalau ada yang menyatakan karakter pemimpin itu harus seperti otoritarian atau karakternya melankolis, itu enggak. Semuanya bagus dan itu merupakan seni. Kalau saya belajar seni itu ada 2 ya. Manajemen itu disebut seni dan POAC itu ya, planning sampai evaluasi. Tapi saya lebih ke seni. Karena saya bisa mengelola beberapa perusahaan, belum tentu di perusahaan yang lain saya bisa mengelola dengan baik. Karena karakternya beda-beda. Jadi butuh seni. Gitu Mas, Mbak Andra. Ya. Kemudian gimana Bapak cara mendengarkan bawahan Bapak ketika Bapak itu melakukan dalam proses kepemimpinan gitu loh Pak? Oh, ya. Jadi kalau strateginya itu ada 2. Ada bottom up, ada top down. Itu tidak bisa terpisah. Maksudnya begini, misalnya saya sekarang ada permasalahan di tim paling dasar banget, koordinator lapangan. Saya bisa menggunakan top down. Top down itu kamu harus ke sana. Walau saya nggak ingin mendengar pendapat mereka, pokoknya kamu ke sana, karena saya lebih tahu. Atau yang satu, bottom up. Oh, kalau dikasih orang, kita harus tahu kan. Jadi, misalnya Mas Alfian, Mbak Anggelin, dan teman-teman semua di sini jadi tim saya akan tes personality dulu. Personality itu bukan, kalau personality-nya itu melankolis, saya nggak terima, nggak gitu. Jadi, untuk pendekatan orang yang sanguinis, karena ada 4 jenis karakter orang ya, ada sanguinis, melankolis, kurtosis, dan satunya apa itu beda-beda. Orangnya ya sama, bentuk manusia, tapi karakternya berbeda. Nah, sehingga saya bicara sama si A itu ya sambil ngasih makan, ngobrol. Kalau dia suka ngerokok ya kita ngerokok bareng. Ada juga orangnya bisa bisa muncul apa yang ingin disampaikan itu dengan bercanda dulu. Atau dia suka yang tenang banget. Pas karyawan keluar semua, terus kita tahu dia agak gelisah, kita tanya kan, ada apa ya, kenapa ya? Yuk makan-makan dulu. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi untuk membuat mereka menyampaikan ide atau problem mereka, kita harus tahu dulu karakter personality-nya. Kalau sudah tahu karakter personality-nya, cara mendekatinya pun juga beda-beda. Misalnya, saya tahu kalau Mas Alfian itu orangnya melankolis. Melankolis itu mikirnya lama, tapi maksudnya mikirnya harus perfect dulu. Misalnya, saya nggak suka nih rambutnya nih, semisal ini Mas. Semisal melankolis berarti saya ajak misalnya ke hotel ya, ke CS hotel itu, lihat itu rambutnya itu keren banget ya. Ketika saya bilang gitu, dia akan merasa sendiri karena dia lebih ke melo ya, orang-orang anak yang melo. Iya ya, rambut gue kok gini ya. Jadi, kalau saya tiba-tiba rambutmu iki elek, potong saiki. Oh, dia akan sakit hati. Itu teknik-tekniknya.
Ya gitulah. Lanjut Mbak Andra. Berarti kan Bapak tadi kan langsung memberikan tugas ke masing-masing bawahan gitu ya Pak. Nah, kalau kayak gitu kan berarti kemungkinan bawahan Bapak itu kan pernah melakukan kesalahan. Nah, bagaimana cara Bapak dalam memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan dari para bawahan tersebut? Oh ya, semua punya kesalahan ya, termasuk cara kita memimpin. Dan belum tentu apa yang, jadi gini, kita kalau di atas, itulah ke bawah itu enak. Enaknya gini, kita nyuruh ya sudah, pokoknya harus mau. Tapi kadang pemimpin akan gelisah, akan nggak nyaman ketika ada respon yang menyatakan kita nggak baik. Bapak itu udah masuknya telat, misal, atau nggak becus, wah itu bahaya itu. Jadi seorang pemimpin dikatakan gitu pasti marah. Ya, pasti marah banget. Dan bagaimana caranya? Ini bottom up dulu ya, nanti dari top down. Ketika karyawan dapat masalah, seperti apa penyelesaiannya? Kalau pimpinan kena masalah atau bermasalah, bagaimana penyelesaiannya? Sekarang yang bottom up dulu. Nah, kalau misalnya saya memiliki perilaku yang kurang baik itu ketika pembukaan event gitu, saya nggak pernah hadir karena saya lebih mementingkan ngopi bareng teman-teman. Nah, itu kan nggak baik ya. Padahal seluruh tim itu membutuhkan saya hadir dan membuka. Nah, apa yang harus dilakukan di situ? Jadi paling tidak itu ada satu orang yang harus dekat dengan pimpinan. Itu harus itu. Siapapun itu. Misal nih ada sekretaris atau orang yang biasa diajak ngopi, ngobrol, itu harus punya itu, siapapun itu. Nah, ide kita sebagai karyawan yang nggak dekat dengan pimpinan, kita bisa menyampaikan ke orang yang dekat dengan pimpinan. Itu cara yang mulus ya, itu kalau di teori nggak ada kayak gitu. Kita ngobrol santai, Pak, ini gimana ya? Padahal dijelaskan alasannya, alasan rasionalnya. Orang yang dekat dengan pimpinan akan tahu setelah pimpinan itu bisa menerima. Oh, pada saat dia bahagia atau dapat proyek besar atau apalah dan apa gitu, pada kondisi tertentu dia tahu bahwa ketika saya memberikan feedback yang negatif itu pimpinan menerima. Itu penting. Ya, sama nih, misalnya dosen Anda semua itu kaku, terus ngasih nilainya jelek, susah ya. Yang ngajar nggak cetok gitu. Kita, Pak, Bapak itu ngajarnya nggak bagus. Wah, dia dicoret jadi C kamu nanti. Nah, caranya itu, siapa sih orang yang paling dekat dengan dosen Anda? Oh, semisal si A, yaudah, semisal si A, atau mungkin istrinya ada di situ, semisal. Dan teman-teman semua di sini itu kenal dengan dia, bisa jadi tempat untuk menyampaikan aspirasi. Itu bahaya, apalagi kalau di dunia IT ya, IT itu terkesan kaku banget kalau di luar. G-Media tahu nggak? G-Media? G-Media. Tahu? Apa itu? Nggak tahu, Pak. Itu perusahaan IT besar itu. Itu temannya Itu teman saya kuliah di UII S2-nya, namanya Mas Budi. Nah, sekarang jadi direktur operasional di sana. Nah, sama, orangnya kaku banget. Tapi kalau diajak ngopi gitu ya lemes. Sesuai tempat. Saya kerjasama dengan dia untuk pembuatan sistem. Jadi yang tadi ada Elekom, Indocom itu hardware sama legalitasnya, kemudian Smart Training ini di SDM-nya, kemudian G-Media itu di sistem. Di sistem karena dia punya jaringan fiber optik. Iya, penyedia provider gitu, Pak. Saya lihat. Nah, sekarang bagaimana kalau mengatasi karyawan yang bermasalah? Ya. Itu cara saya seperti ini. Ini saya.
Pertama itu saya tidak akan memanggil langsung, enggak, apalagi langsung memarahi. Biasanya aku tanya temennya, ini kenapa toh? Atau teman yang paling dekat dengan dia, ada problem apa? Terus kemudian dia bercerita. Nah, kalau saya sudah tahu nih benang merahnya, baru saya panggil. Nah, manggilnya itu enggak tiba-tiba besok ketemu saya, enggak. Langsung pas waktu dia kerja, sini sebentar ya. Tak ajak ke tempat yang sunyi, sepi. Enggak ya. Jadi kita ngobrol. Saya akan memverifikasi apa yang dikatakan temannya dengan yang disampaikan dia. Ketika dia benar, saya harus ngasih solusi nih. Solusinya macam-macam ya. Problem itu banyak banget. Yang penting terbaik buat perusahaan. Itu yang paling utama, tak prioritaskan. Contoh kalau kemarin COVID ya. COVID itu gaji kita kan tinggi untuk di Smart Training. Kemudian kita belum lama, baru 2019, walaupun kita proyeknya sudah banyak yang masuk. Saya panggil karena problem di keuangan. Saya panggil, biasanya itu katakanlah 5 juta gitu ya, biasanya 5 juta. Kita untuk bisa bertahan 1 tahun, itu kita kasih uang WFH itu 2 juta itu harus ngomong dulu, nggak tiba-tiba kita justifikasi langsung, pokoknya kamu 2 juta, enggak. Itu berbahaya. Karena ada kenaikan, kenaikan atau penurunan itu orang menyesuaikan selama 3 bulan. Itu menurut psikologinya. Makanya kalau masih ingat BBM, sekarang kan naik turunnya kan kita nggak ngikutin ya. Dulu setiap tahun kan naik, pasti ada demo besar-besaran. Padahal naiknya cuma 200 sampai 500 rupiah. Nah kalau sekarang nggak ada tuh yang demo. Kenapa? Karena sudah dibuat pemerintah itu naiknya sekarang naik, besok enggak, naik, besok enggak. Jadi kita nggak terasa. Nah, itu cara saya memanggil, kemudian ngasih solusi yang terbaik yang mendukung perusahaan. Kalau dia itu tidak tidak aware pada perusahaan, itu bisa jadi saya kasih peringatan tegas. Tapi kalau permasalahannya hanya hubungan antar teman, itu juga penting. Saya di usaha yang fashion itu rata-rata itu antar teman. Antar teman, yang satu gemuk, yang satu kurus. Nah. Jadi problem. Makanya saya sekarang nyari yang gemuk-gemuk ya. Iya, kalau main ke tempat saya itu di belakang Amikom masih ke utara, dekat stadion. Itu CS saya, itu ada 2 gemuk-gemuk semua, gede-gede semua. Kan? Kalau main semua mesti menang. itu saja jadi masalah. Jadi problem teman-teman yang sudah lama ada di perusahaan kita. Macam-macam lah. Kadang tiba-tiba kan orang gemuk itu ya, kalau duduk itu tiba-tiba ngentut itu biasa. Iya, jadi harus tahu tiba-tiba ngentut, perut itu harus santai aja. Biasa. Jangan ya, itu hal kecil, tapi kalau tidak kita maintain itu berbahaya. Pasti dia akan keluar, akan withdrawal ya, menarik diri dari perusahaan. Oke, saya kira itu Mbak Andra. Iya, Pak. Mungkin selanjutnya pertanyaannya dari Mas Aldo, Pak. Mas Aldo, silakan Mas Saya, Aldo. Pak. Saya langsung aja, Pak. Bagaimana cara Bapak ini dapat menyatukan 2 pendapat yang berbeda saat pengambilan keputusan, atau mungkin ada beberapa pendapat lain juga yang saling berbeda? Itu gimana? Perbedaan pendapat ya Mas ya? Ya. Perbedaan pendapat itu justru malah memperkaya keputusan kita. Saya contohkan begini. Semisal ada orang yang ahli di bidang Facebook Ads ya, Facebook AdSense. Yang satu ahli di bidang Google AdSense. Kemudian saya minta kita harus menaikkan traffic bisa secara reguler biasa
atau menggunakan iklan. Nah, 2 iklan tuh bagus kan. Yang satu bilang, pokoknya Google AdSense aja, lebih murah, lebih ini. Yang satu Facebook Ads lebih semacam-macam. 2 pendapat ini biasanya nih kita percobaan. Ketika ada seperti itu, ini dalam konteks banyak Mas ya, Mas Aldo. Kalau konteksnya itu 2 pendapat yang sama-sama menaikkan traffic walaupun berbeda tempatnya, itu mudah. Kita tinggal, biasanya yang saya lakukan, ya cobalah kita test drive dulu. Kita tes, kita anggarkan butuh berapa ini biar kita dapat datanya. Oh minimal 500 Pak, oke kita coba 500.000. Yang Facebook Ad minimal berapa bisa keluar data? 500 juga Pak, oke. Setelah itu kita akan lihat lebih optimal manakah 400.000 traffic yang masuk ke dalam website kita nih, atau yang menghubungi kita lewat WA, berapa persen lewatnya. Nah, ketika ketemu nih, ternyata Google AdSense nih lebih, apakah yang Facebook Ad kita cut? Enggak. Kita prioritaskan saja yang kita boom itu yang Google, yang kita second garda keduanya itu Facebook Ad. Sama-sama kita pakai. Nah, di situ nanti akan muncul kompetisi. Enaknya di situ. Kalau sesama tim kita itu berkompetisi meningkatkan traffic, kita sebagai pimpinan, ayo maju terus kan gitu. Cuan. Kita tinggal supply aja nih. Lagi top up lagi kan enak. Nah, untuk menghasilkan seperti itu memang nggak mudah. Karena itu sudah masuk ke jiwa mereka. Jadi ini semangat yang muncul dari tim kita sendiri ya, itu lebih hebat, powerful daripada semangat yang kita tunggui. Misalnya nih, tak tunggu nih Mas Aldo ngerjakan, semangat, padahal mengat ini ujian yang ditunggu. Nah itu, kalau ya konteksnya banyak sih Mas Aldo, ya itu tak buat konteks yang mudah saja lah. Itu Mas Aldo. Pertanyaan terakhir nih Pak. Ya. Selama Bapak memimpin di perusahaan Bapak ini, konsep kepemimpinan seperti apa yang cocok, yang paling tepat di dalam? Wah ini pemimpin itu ada banyak ya. Ada transformasional, ada autokratik, ada macam-macam lah. Jenis kepemimpinan macam-macam. Dan sekarang nih ya, ini kemungkinan masuk kategori transformasional. Dan bisa juga gabung, mix. Tidak bisa satu orang suka satu aja kan nggak mungkin ya. Tiba-tiba ada cewek lewat, ayo tenan. Nah, itu sama. Kemungkinan juga sama. Jadi tidak bisa mungkin porsinya lebih besar, itu mungkin. Jadi untuk saat ini kita itu bahasanya itu kelagepen. Kalau kena angin itu kelagepen ya. Tahu ya kelagepen ya? Ya. Angin kena mulut itu kelagepen. Kelagepen dengan transformasi transformasi bisnis saat ini. Kayak apa? Ini saya contohkan. Saya punya CS di bagian marketplace, khusus marketplace. Dia cuti melahirkan baru sebulan dia datang. Karena kita wajibkan setelah sebulan kan cuti 3 bulan. Bulan pertama itu hamil sudah menginjak ke 8 sekian, pokoknya sebelum lahir 1 bulan sebelum lahiran, kemudian 2 bulan setelah melahirkan. Dan di bulan ketiga lahiran dapat 1 bulan, kemudian di bulan ketiga kan, nah dia tak wajibkan setiap minggu minimal 2 kali datang ke tempat kita maksimal 1 jam. Untuk apa? Biar nggak ketinggalan. Nah kemarin datang, kemudian timnya sudah bergerak cepat, banyak
banyak aplikasi-aplikasi yang harus dikuasai, teknik-tekniknya dikuasai, akhirnya dia bilang, wah, kok cepat yo, baru 1 bulan tak tinggal, ini kok saya sudah kewalahan. Nah, ini artinya apa? Artinya seorang pemimpin juga sama. Saya juga belajar, nanti siang ini jam 16, saya janjian sama timnya Google, karena saya mau memperdalam di Google AdSense. Kemudian ketika saya ada problem, ada permasalahan, atau bingung ya mau ngapain, saya akan cari teman. Jadi gini, kalau di Jogja itu ada semua dinas itu punya konsultan dan punya binaan. Ini kalau nggak dimanfaatkan Mas dan Mbak rugi. Karena saya dulu waktu kuliah S1 nggak tahu. Ya, semua dinas itu punya konsultan dan punya binaan. Dan konsultan itu kalau kita private gitu ya, atau mengikuti pelatihan mahal, minimal 3,5 juta 1 kali sesi. Nah, dengan kita minta ke dinas nih, saya punya teman banyak di dinas, karena saya konsultan di dinas kota untuk UKM. Nah, di Sleman itu lebih banyak lagi konsultannya. Dan konsultannya expert semua. Akhirnya saya kontak teman yang ada di Sperindak, Om, ini saya butuh belajar Google AdSense nih, ada rekomendasi teman nggak? Oh ada nih, langsung chat ini aja. Udah, saya chat, Mas, saya juga binaan ini. Saya binaan di Sperindak Sleman, mohon waktunya untuk bisa belajar tentang ABCD. Welcome banget. Nah, untuk apa? Untuk paling tidak gini, kita nggak harus menguasai teknis banget, nggak usah. Karena kita tataran konseptual. Paling tidak kita tahu alurnya, biar nggak dibodohin lah sama staff itu. Itu ya sudah menjawab belum ya? Sudah. Betul ya. Udah, apa lagi? Sudah cukup, Pak. Oh, sudah cukup ya, sudah. Cukup ini. Terima kasih Pak sudah mau diwawancarai sama sudah menyempatkan waktunya. Oke, terima kasih.